masih bersama kami dalam Islam Abad 21. Tadi Asep udah cerita dan ada harapan di situ. Tapi sebelum kita bicara tentang dalam waktu yang singkat tentang solusi komprehensif, saya mau tanya dulu Bang Ihsan tentang Densus 88 dan yang mereka kerjakan gitu. Apa benar sih tadi mereka pamer aja nih atau tadi ada uang proyek tertentu jadi pemadam kebakaran gitu? Saya peneliti, jadi saya mau lihat bukti-buktinya dulu gitu ya. Tetapi yang sejauh yang kita tahu mereka efektif dalam beberapa segi dan itu diakui oleh banyak sekali orang, bukan hanya di sini tapi juga di luar. Lebih banyak di luar malah dibanding di sini. Apresiasinya ya. Karena perumusan makin pintar lah kira-kira gitu ya. Bukan saja secara teori tapi secara praktek. Bukan saja secara praktek tapi teorinya juga ngerti pembedaan antara deradikalisasi dan ini bahwa ini bukan hanya masalah pikiran tapi masalah yang lain dan seterusnya ya. Dan peneliti-peneliti juga makin rajin melakukan penelitian mengenai ini dan datang dengan solusi-solusi yang masuk akal menurut saya. Dan ada beberapa jalan yang sudah mulai dilakukan ya. Tadi Pak Sarlito memimpin itu dengan berkali-kali dia bilang bahwa saya kekurangan dana misalnya kan, dan ini kan percobaan yang melibatkan Kang Asep ini percobaan yang sebagiannya mengambil dana dari riset dari UI. Jadi bahkan untuk proyek yang kecil seperti ini ya itu Pak Sarlito harus ngemis kemana-mana gitu ya. Dan mengenai kurangnya dana tenaga itu juga diakui oleh Pak Embai kan berkali-kali. Meskipun saya harus katakan juga bahwa pekerjaan BNPT misalnya kan tidak cukup transparan loh sekarang. Kita nggak tahu laporannya di mana gitu ya, dan termasuk juga Densus. Jadi baik saya kira kalau semuanya itu dibuat makin transparan karena melibatkan publik agar lebih trust kepada polisi, kepada pemerintah gitu ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang penting sekali untuk disampaikan, sampaikanlah secara jelas, betul, secara jelas, karena dukungan publik itu satu kunci ya. Ini saya sebutkan terkait dengan video terakhir mengenai bahwa Densus itu menyiksa dan sebagainya gitu. Saya sama sekali tidak ada kepentingan untuk membela Densus, tetapi banyak sekali orang yang menulis, ada Dave McRae namanya ya, ada International Crisis Group yang menulis mengenai kasus Poso, itu adalah peristiwa Poso. Yang ada di video itu yang dianggap itu Densus menyiksa dan sebagainya, itu terjadi ketika peristiwa penting sekali berlangsung pada Januari 2007 ketika kira-kira polisi sudah mulai mengetahui peta bahwa yang terjadi di Poso ini bukan lagi konflik antar agama, tetapi udah masuk unsur-unsur terorisme dari Jawa, dari JI. Dan mereka, saya tahu, sudah bernegosiasi dengan para pemimpin agama di sana dan minta supaya orang-orang yang masih ada di luar sana menyerahkan diri dan akan ada negosiasi mengenai macam-macamnya gitu ya. Tapi diabaikan dan terjadi penyerangan, dan saya kira tugas negara memang untuk menyerang, untuk ya mengatasi secara represif kalau perlu ya orang-orang yang kepingin melakukan kekerasan secara sendiri gitu ya. Dan yang terjadi di video itu sebenarnya aksi itu gitu. Jadi perang sebenarnya, itu perang. Jadi bukan saja serangan, ini ada satu kelompok yang ingin dikejar di tanah runtuh tapi tidak mau dan sebagainya, sehingga yang terjadi perang. Ada hukum perang tentu saja ya, tidak menyiksa tahanan dan sebagainya. Saya setuju kritik-kritik mengenai hal itu, tapi sebenarnya itu adalah peristiwa peperangan dua pihak dan negara harus melakukan tindakan yang represif gitu terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memang mau menggunakan senjata, kekerasan semau hati gitu. Iya, artinya kemudian apa yang dilakukan salah satunya adalah pemerintah dan Densus kemudian harusnya dijelaskan lebih. Iya, itu keluhan banyak sekali. Saya ingat sekali misalnya laporan International Crisis Group bahwa ini ada masalah PR pada Densus misalnya ya, sehingga tidak cukup menjelaskan bahkan kepada elit agama. Misalnya kita tahu bahwa elit tertentu di NU dan Muhammadiyah masih saja memandang bahwa Densus ini soal proyek dan sebagainya. Saya kira ada kemungkinan soal itu, tapi ya harus bersama-sama. Kita tidak melihat ada dukungan, ada kerjasama yang erat gitu ya dalam menyelesaikan masalah ini, dan bahwa kita ini harus bareng-bareng mengerjakan ini antara pemerintah dan elit agama. Saya tidak melihat ada kerjasama yang baik, yang komunikasi yang betul, baik. dengan kesadaran bahwa ini masalah serius dan ini serius banget. Serius banget.
Asep, dari Anda, gimana sih sebetulnya solusi komprehensif untuk Ya, saya terorisme memandang di sih Indonesia? saja, maka ini soal akar, soal hulu. Soal hulu itu kaitan dengan soal bagaimana pendidikan kita, bagaimana masalah sosial di tengah-tengah kita. Sepanjang soal kemiskinan belum terselesaikan, pemerintah masih tidak menunjukkan empati kepada orang kecil, panjang penyimpangan di mana-mana, itu adalah sangat potensial untuk dimanfaatkan munculnya regenerasi baru untuk potensi radikal. Karena itu hemat saya, menyelesaikan soal radikal jangan serahkan kepada satu pihak. Harus melibatkan banyak pihak. Jadi ini yang belum dilakukan oleh pemerintah. Soal yang pertama kaitan bagaimana orang miskin itu tidak menjadi sumber untuk munculnya radikal. Sebab kemiskinan bukan isu sentral untuk radikalitas. Banyak orang miskin yang tidak melakukan tindakan radikal. Lebih banyak orang miskin yang damai-damai saja. Tapi ketika kemiskinan itu kemudian muncul anak-anaknya, keluarganya yang tidak mendapatkan hak-hak sipilnya dengan baik, inilah potensi untuk direkrut menjadi radikal. Di mana tempatnya? Hemat saya bisa di lembaga pendidikan yang paling potensial. Bisa di sekolah umum, itu ada anak-anak yang cerdas, di musola, di musola satu sisi anak seneng orang tua anaknya aktif di musola, tapi pada sisi lain musola di sekolah, apalagi hari Sabtu, hari Minggu, itu tidak seperti ruang tidak bertuan. Disitulah anak-anak aktivis musola bisa bertemu dengan seniornya, dengan orang luar, yang ternyata itu adalah proses untuk tumbuhnya kader-kader baru pandangan radikal. Kedua mungkin di kampus. Ketika di kampus itu kemudian kelompok-kelompok keislaman tidak mendapatkan tempat, lalu mereka tersisih. Saat tersisih itulah kemudian bisa muncul radikalitas. Bisa juga di tempat-tempat pekerjaan. Kan tidak sedikit juga yang direkrut untuk jadi radikal itu wong cilik yang memang bekerja, lalu mereka merasakan bagaimana buruh, bagaimana ketika tidak mendapatkan hak-haknya dengan benar. Sangat potensial. Oleh sebab itu, hemat saya, guru, pendidik, tokoh masyarakat harus diberikan pengertian yang serius untuk turut. Ini soal serius radikalitas itu. Artinya kemudian Gitu. bukan hanya pada masalah hulu penting, tapi kemudian mengikuti tadi katanya Bang Ihsan, dari hulu ke hilir ini yang jadi satu penanganan yang harusnya jadi satu sistem belum komprehensif. yang menangani hulunya itu yang awalnya lahirnya itu tidak bisa dikatakan tidak ada, Depang tidak terlalu peduli dan sebagainya. Saya mau kasih contoh satu saja terakhir mungkin ya, karena contoh itu lebih jelas gitu ya. Anda ingat seseorang namanya Syarif kan? Syarif itu yang melakukan pemboman di masjid loh, di masjid di Polres Cirebon gitu ya. Yang kemudian dia juga wafat. Hanya dia yang mati ya, dan kematiannya itu tidak membuat nangis ayahnya karena ayahnya sendiri sudah dikafir-kafirkan kan, kita tahu ya. Nah, yang saya mau katakan adalah dia itu kalau kita mau sebut teroris jihadis kayak atau apa, tapi yang kita tahu teroris misalnya ya, dia teroris ya. Dan dia sudah diketahui sebelumnya itu terlibat dalam gerakan-gerakan radikal. Kita tahu dari footage, dari koran, dari televisi bahwa dia terlibat dalam gerakan-gerakan anti Ahmadiyah dan kasar di Cirebon gitu. Jadi kalau kita tidak mau menangani, jadi jarak antara radikalisme ke terorisme itu dekat saja gitu. Orang-orang untuk nekat atau mau melakukan aksi-aksi teroris itu memerlukan sikap yang radikal. Dan hati-hati dengan radikalisme gitu. Dan itu menurut saya sih penting sekali untuk memikirkan apakah kita mendukung atau menolak radikalisme keagamaan yang belakangan ini berkembang, dan itu urusan kita sendiri-sendiri loh. Jangan sampai anak Anda hilang gara-gara ikut ideologi tertentu baru Anda merasa kapok gitu kan. Sejak sekarang kita harus terlibat dan bisa kita melakukannya sendiri-sendiri. Kita harus ambil ikut bagian dan penting kemudian membuat setiap orang dimulai dari diri kita bahwa ini adalah masalah kita bersama. Pemirsa, sepertinya radikalisme, terorisme dan apalah namanya kemudian kita sebut, ini masih menjadi PR besar kita. Tapi alih-alih bersikap pesimis, Bang Ihsan, Pak Asep, saya memilih dari penjelasan dan berdua memilih untuk bersikap optimis, dan itu tentunya kita mengajak Anda juga bersama-sama kami untuk memulai dari diri kita sendiri.
mulai untuk menghargai kehidupan dan kemudian menjadikan ini menjadi masalah kita yang membutuhkan tanggung jawab kita bersama. Pemirsa, Islam Abad 21 akan terus mencermati dan mengajak Anda sama-sama tidak hanya memikirkan tapi melangkahkan tangan dan kaki untuk ikut kontribusi dalam perbaikan Indonesia yang lebih baik dan damai. Dan oleh karena itu, saksikan terus Belajar Islam yang tayang setiap hari pukul 8 malam di MNC Muslim Channel 92. Dan kami mengundang Anda untuk meningkatkan program kami melalui Facebook dengan alamat Belajar Islam atau Twitter @belajarislam_id. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk dua narasumber, Bang Ihsan Ali Fauzi, terima kasih, dan juga Pak Asep Usman Ismail, dan tentu juga kepada Anda pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.